Nestlus YouTube channel. Oke, semuanya selamat sore. Terima kasih sudah hadir pada sesi kali ini, di mana saya akan membawakan tentang materi Enhancing Remote Working Using VS Code Live Share, di mana pada topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita bisa memperkuat teknik kerja kita sama remote working, terutama dalam bagian komunikasi dan collaboration atau kolaborasi. Sebelumnya saya ingin melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Titi Antono, umur 26 tahun. Edukasi terakhir saya pada di Bina Nusantara University dengan strata S1 di Computer Science. Posisi saya sekarang adalah Chief of IT Architect di PT Excel Center Indonesia, yaitu XLIS, di mana saya bertugas untuk membimbing dan memonitor seluruh aktivitas arsitek-arsitek yang ada di company ini, beserta dengan tim teknis lainnya yang meliputi developer dan dev lead sampai arsitek. Pengalaman kerja saya kurang lebih sekitar 5 tahun. Saya sangat berpengalaman dalam urusan ASP.NET Framework, PostgreSQL untuk SQL database-nya, Redis, Docker, dan Kubernetes untuk containerization. Nah, sebelum kita lanjut mengenai bagian teknisnya, yaitu di gimana sih cara gunain yang disebut live share itu di VS Code, saya bukakan dulu apa yang menjadi latar belakang kita harus memperkuat cara kerja kita sama remote working ini. Kita sudah pada tahu ya, kita sekarang posisinya sudah melakukan new normal, di mana semua aktivitas pekerjaan dilakukan dari rumah, work from home, WFH atau remote working, dan kemudian terjadi perubahan workflow juga, di mana kita yang sebelumnya memang harus kerja di tempat atau office, kita sekarang di rumah, dan gimana cara kita biar ngatur schedule masing-masing biar bisa menyesuaikan kondisi tempat kerja kita yang sekarang ini. Kemudian tradisi baru ya seperti tadi, kita dihimbau untuk bisa selalu lebih standby ya biasanya nih. Lebih standby dibandingkan kalau kita kerja di kantor langsung. Kalau di kantor langsung kan kita biasa, oh ada jam kita masuk jam 9, pulang jam 6. Nah, kalau biasa di remote working itu kita lebih harus belajar adaptif itu terhadap tiba-tiba ada urgensi di luar jam kerja. Tapi ya tetap kita tetap harus mengutamakan konsistensi di jam kerja kita. Kemudian teknologi baru nih, di mana makin dengan adanya kebutuhan teknologi yang sangat besar ya bagi seluruh kalangan, dari yang pekerja sampai pelajar, semua bidang atau semua industri teknologi semua saling brainstorming gimana cara kita bisa lebih mengefisiensikan lagi cara remote working atau remote study yang lebih optimal. Misalnya apakah kualitas Zoom atau Meet ini bisa lebih diperbagus, atau misalnya tambahkan fitur-fitur seperti yang di Zoom ini, breakout room ya. Dulu setahu saya pertama kali pandemi itu breakout room belum ada. Nah, sekarang digunakan ada fitur ini, dan ternyata fitur ini memang sangatlah berguna ketika melakukan online meeting seperti ini. Dan kemudian pastinya tantangan baru yang meliputi bagian-bagian di atas tadi yang sudah disebutkan, dari tradisi yang berubah, workflow yang berubah, teknologi baru yang harus kita pelajari sebisa mungkin dan secepat mungkin beradaptasi. Nah, oleh karena itu saya simpulkan bahwa ada beberapa tantangan-tantangan ketika melakukan remote working. Yaitu tantangannya adalah ada kendalanya di mana kurangnya interaksi antar personel. Jadi kita misalnya ya sebagai developer, ini misalnya saya di posisinya sebagai programmer atau developer di sini, ketika saya mau meminta requirement atau mendiskusikan soal requirement yang akan saya develop, kembangkan suatu fitur, itu pasti kita harus ngadain meet dulu. Karena biasa kalau chat itu saya udah anggap pasti udah nggak efektif. Karena biasa pembicaranya panjang banget. Kecuali memang
ini case-nya kecil atau emang cuman mau tanya hal yang minor doang gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita waktu balik lagi ya di WFO, coba ingat-ingat, kita banyak media yang bisa kita gunakan untuk melakukan komunikasi lebih efektif. Misalnya papan tulis. Dengan adanya papan tulis, kita bisa menggambarkan diagram nih, diagram relasi flow system misalnya gitu. Nah, kalau analis misalnya atau rekan kerja kita menggambarkan hal tersebut, kita pasti lebih cepat memahaminya karena daya tangkap visualisasi itu umumnya lebih cepat ditangkap daripada kita berbicara lisan doang tanpa ada visualisasi. Nah, kalau remote working ini gimana? Apakah ada caranya? Ada, misalnya dari Zoom harusnya udah ada whiteboard, atau dari Google Meet juga udah ada whiteboard gitu. Tapi kan kalau mau gambar kita pakai mouse ya. Maksudnya dasar basicnya kita semua equipment-nya itu pasti mouse. Kalau mau sampai gambar pakai pena kan beli equipment lagi gitu. Mahal gitu. Jangan kalau lu punya papan tulis, kalian punya papan tulis dan ada butuh spidol doang, itu lebih cepat dan cost-nya nggak gede. Kemudian masalah communication gap juga. Nah, masalah komunikasi ya seperti tadi, misalnya saya mau ajak meeting analisnya. Kita kan kalau di kita biasa programmer butuh konfirmasi requirement ke analis. Nah, misalnya analisnya lagi nggak available karena entah masalah suatu sebab atau apa, misalnya tiba-tiba dia ada urusan urgent di tempat rumahnya gitu. Atau kebaliknya, saya yang malah nggak bisa diajak meeting gitu. Nah, itu kan jadi mesti ada gimana sih nyeragamin waktu gitu. Dan kemudian masalah teknis, misalnya ya orang-orang awam yang belum terbiasa lah gunain tools-tools untuk online atau remote working gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi perspektif developer, ya kan pasti masalah yang di atas tadi ujung-ujungnya ada juga masalah teknisnya, yaitu skill kemampuan developer A dengan developer B pasti beda. Nah, jadi kalau misalnya saya sebagai dev lead terus saya memegang 3 developer di bawah saya, itu bisa jadi kemampuan developernya berbeda. Bisa aja duanya mesti kita himbau atau ajarin dari basic, yang satu sudah agak lebih advance pengetahuan atau secara skillnya gitu. Nah, bagaimana cara kita biar nggak pusing? Ini biasa menjadi problem para dev lead ya, atau yang pokoknya yang lead-nya developer di suatu tim atau di suatu project gitu. Gimana caranya terhadap 2 orang ini biar bisa kita follow up atau catch up skill-nya ataupun work progress-nya tanpa kita yang pusing sendiri ngaturnya. Nah, contohnya gini. Kalau misalnya kita mau kasih bantuan ya ke developer. Misalnya saya sebagai dev lead-nya nge-review codes dari beberapa developer gitu misalnya. Nah, saya lihat ini codes-nya nggak optimis nih. Ini padahal tekniknya bisa dipakai teknik lain. Misalnya pakai lazy loading untuk di-optimize. Nah, tapi developernya karena belum pernah dengar dan baca referensi dari online masih bingung, itu kan hal yang wajar ya, bisa terjadi yang seperti itu. Nah, oleh karena itu gimana kita cara nunjukinnya gitu. Kalau worst case-nya ya biasa malah developer lead-nya atau developer lain yang malah ngerjain tugasnya. Nah, itu kan nggak bagus. Harusnya yang proper adalah developer tersebut bertanggung jawab atas tugasnya sendiri. Nah, tapi gimana kalau cara kita himbau dia gitu. Kita bayangin nih, kita mesti kasih tahu ini codes-nya di bagian sini loh, yang ini. Nah, berarti kan paling deket efektifnya yang bisa dilakukan adalah online meeting. Nah, tapi dengan online meeting pun itu masih secara lisan. Kalau mau kasih secara gambaran, salah satu share screen. Salah satu share screen, kursor dia doang. Kursor kita mau tunjukin sesuatu, agak bisa. Gitu. Oleh karena itu, ada yang disebut live share, yaitu Visual Spot Extension, di mana memiliki fungsi real-time code share dan remote collaboration. Codes dibuka di VS Code, kemudian di share secara real time. Jadi semua perubahan yang saya lakukan ketika atau developer lakukan di editornya itu semua langsung terrefleksikan di semua kolaborator yang join ke remote session tersebut gitu. Dan remote collaboration artinya ya kita bisa melakukan kolaborasi lebih dari 2 orang ya. Jadi kita bisa melihat
coach-nya bareng gitu, review bareng atau kayak semacam tutor bareng. Kalau ngomongin collaboration itu hal yang cukup tidak begitu langka ya, maksudnya ada beberapa tempat yang memang sebelum WFH ini ada remote pairing, bukan remote pairing, pairing programming gitu. Jadi sebelah-sebelahan coding bareng untuk suatu hal misalnya. Tapi yang kali ini kita lebih fokuskan adalah bagaimana cara kita melakukan remote yang efektif terhadap kolaborasi ini. Nah, fitur dari LiveShare sendiri yang ada beberapa yang utamanya, yaitu sharing session, share session, join session, kemudian konteks, dan follow. Ini kurang lebih summarize yang gambaran garis besar fitur yang bakal digunakan gitu. Namun untuk fitur-fitur berikut ini kita harus melakukan sign in terlebih dahulu, kecuali untuk join session, di mana kita bisa join suatu remote session secara anonimus. Nah, untuk instalasinya itu bisa dari dua cara, yaitu buka halaman LiveShare di webpage-nya, kemudian nanti klik button install, atau di menu extensions di VS Code kalian, cari LiveShare, kemudian install yang namanya LiveShare Extension Pack. Ini adalah versi bundled ya, jadi maksudnya ini yang udah lengkap. Kalau kalian search di LiveShare itu ada lebih dari satu hasilnya. Nah, cara mulainya gimana nih kita mau pakai LiveShare? Pertama, ketika udah install, kalian klik dulu share di sini untuk memulai sesi hosting kalian. Nah, nanti akan muncul suatu notifikasi bahwa invitation link sudah di-copy ke clipboard kalian. Nah, ini bisa kalian tutup atau mau dicoba copy lagi. Nah, nanti link kalian itu bagikan ke teman-teman kalian atau yang emang kalian mau ajak cek bareng gitu. Nah, nanti teman kalian ya akan join, dan nanti ketika berhasil sesinya nanti akan bisa dilihat ya daftar-daftar peserta yang masuk ke sesi kalian tersebut. Nah, ini salah satu ketika kalian udah berhasil join ya, nanti akan muncul seperti ini kurang lebih ada gambarannya. Ini di code editornya, di sini ada following message, terus di sini ada opsi untuk unfollow participant. Jadi follow itu adalah kalau hostnya menggerakkan kursor, misalnya dia kursornya dari line 1 ke 100. Nah, kalian itu yang sebagai partisipan yang join ke session tersebut bakal otomatis ikut tanpa kalian perlu gerakin mouse kalian atau kursor kalian gitu. Nah, tapi kalau kalian misalnya nggak mau ngikut terus, misalnya kalian mau cek nih, kayak si A bilang katanya bug-nya ada di sini, tapi gue mau cek lain lah, kayaknya bug-nya bukan di file ini gitu. Kemudian session details. Nah, di sini kita bisa lihat nih partisipan yang join itu siapa aja dan lagi di posisi file apa dia kursornya. Oke, filenya ada di mana. Kemudian di sini ada lihat start running server. Jadi nanti kalau dari yang hosting session itu bisa add server ya, share server. Jadi misalnya saya jalanin aplikasi ASP.NET. Nah, saya pengen aplikasi ASP.NET ini bisa dicek bareng sama yang lain, tapi bukan jalannya di mesin masing-masing. Emang mesinnya pakai punya gua. Jadi kalau mereka coba akses, sebenarnya itu mereka akses servernya ASP.NET yang kita hosting itu. Nah, kemudian share terminals. Jadi di sini bisa di-share juga terminalnya lagi ngejalinin apa, outputnya apa, punya si yang hosting share session ini. Kemudian juga ada session chat. Nah, di sini biasa sangat berguna. Jadi biasa kombinasinya itu kalau saya tetap online conference, misalnya pakai Zoom atau Google Meet, kemudian tapi chatnya itu saya lakukan di VS Code. Nah, jadi karena kalau di VS Code kan langsung bisa kelihatan tuh. Saya arahin kodenya mana, langsung saya chat. Ini kodenya ada yang salah, seperti itu. Nah, di sini penjelasan lebih detail soal share server. Untuk melakukan penambahan share server itu tinggal diklik plug icon, masukin session
URL yang emang kalian jalanin. Jadi misalnya saya lagi jalanin aplikasi ASP.NET saya di localhost 7025. Nah, itu dimasukin. Nah, nanti udah di-add, bakal masuk ini di share servers. Nanti partisipan-partisipan yang join ini bisa copy server URL atau langsung open server di browsernya. Dimana ketika mereka melakukan itu, aplikasi webnya kan terbuka. Itu sebenarnya ngarah ke aplikasi web yang dijalankan di hoster. Nah, kemudian share terminal sini tadi ya. Jadi kalau kalian pengen tahu nih si host yang host session ini buka apa terminalnya apa sih, jalanin command prompt apa sih tadi terakhir gitu. Nah, itu bisa dilihat di sini sama outputnya apa sih. Nah, ini chattingnya seperti ini ya gambarannya. Kemudian ada konteks. Ini kalau memang mau manage konteks gitu. Ya, ini bisa berguna ketika kalian add teman kerja kalian gitu. Jadi misalnya kalian bisa juga cek status online-nya, oh dia lagi coding nih, gue butuh bantuan dia, gue minta invite dia deh buat join ke session gue, misalnya begitu. Nah, kemudian kalau mau stop session ya, antara mau stop share session atau mau berhenti join, itu tinggal klik stop icon ini. Nah, bisa kita coba ya di sini. Ini saya bagikan dulu linknya. Ini repo bisa kalian pakai. Nah, di sini share session-nya saya coba. Ini reponya masih sama nih. Ini saya akan bagikan link live share-nya. Ini saya login dulu. Nah, seperti ini prosesnya. Oh ya, sebelumnya mungkin masih ada yang belum install ya. Saya tunjukin ya. Ini di tab extensions. Tinggal cari aja live share. Kemudian pilih yang ini, live share extension pack. Kemudian klik install. Oke, bentar ya, ini agak bisa ditutup. Di sini dulu deh. Tadi mana ya, belum ini. Oke, ini saya coba klik share ya. Dia minta akses di Windows. Nah, ini bisa saya langsung copy nih link invitation-nya. Jadi ini sangat penting. Ini saya temukan sangat berguna sekali ya untuk para lead developer, karena selama ini di tim kita di arsitek maupun dev lead itu selalu ada sebelumnya selalu ada kendala ketika mau mengarahkan developer. Karena kita kan kalau mau ngarahin seperti tadi susah. Kita mau nunjukin gimana gitu di share screen. Nah, dengan adanya ini kita bisa langsung tunjukin ini codes-nya yang mana yang saya maksud itu. Oke. Ini kalau ada yang mau join ke live share-nya boleh ya. Oke, ini saya peragakan live sharing ini. Nah, ini mana ya? Saya stop share dulu ya. Oh ini. Nah, ini ada yang masuk si meta. Saya accept sebagai read only.
Oke, berarti kalau gitu udah ada yang masuk, berarti saya nggak perlu, nggak apa-apa, saya peragain juga. Bentar ya, saya stop share screen dulu buat share. Oke, saya share screen lagi. Nah, misalnya saya coba join dari device saya yang satu lagi. Oke, ini akun saya yang satu lagi, yang Tiantono ini. Nah, jadi di sini aplikasinya aplikasi sederhana sih, cuma aplikasi ASP.NET, ASP.NET 6 berbasis Razor Page. Untuk instruction instalasinya bisa lihat di README-nya ya. Nah, kita lihat nih. Ini kita bisa lihat nih kursor yang lain. Contohnya yang ini warna magenta ya. Ini ada pakai akun saya yang satunya lagi. Kalau saya gerakin, nah dia kursornya pindah. Jadi di gangan ini ada indikatornya kalau oh ternyata salah satu partisipannya lagi ngeblocking misalnya seperti ini. Begitu juga kalau saya ngeblocking seperti ini, maka di tampilan partisipan yang lain akan kelihatan indikatornya bahwa ini yang blocking adalah saya. Oke, kemudian, nah yang masalah follow tadi, coba ini saya mau follow partisipan. Artinya di sini saya following si Iantono misalnya. Atau kalau misalnya mau pilih juga bisa, tinggal ke bagian live share menunya. Oh si Meta udah cabut ya. Oke nggak apa-apa. Ya jadi gua fokus ke device yang satu lagi ya. Follow partisipan. Nah, jadi setiap saya gerakin tanpa kursor saya gerakin ya. Nah ini, nah ini misalnya saya di device satunya lagi buka app settings JSON filenya. Nah maka langsung kebuka otomatis. Ini yang disebut following. Nah ini saya buka file lain, dia otomatis ubah. Nah kemudian untuk lihat bentuk aplikasinya kita coba jalanin dulu. Oke ini, jadi aplikasinya cuma aplikasi sederhana ya. Ada sessions, maksudnya sesi AADC21 ini sama partisipannya apa aja. Ini contohnya datanya. Nah kalau kita lihat dia, saya jalankan ini di localhost 5294. Artinya kalau saya mau tambahin share server seperti ini. Saya masukin, saya display dengan nama ini aja nggak apa-apa. Nah, salah. Jadi ini langsung masuk ya di share serversnya. Nah, ini nanti di device yang apa? Di device yang atau sorry semua partisipan bisa akses ke localhost 5294 ini di tempat saya.
Kalau mau bisa coba si Mieta atau siapa yang mau coba, jadi join, nanti coba akses nih si share servernya, kebuka nggak? Karena kan ini pasti artinya kalau kebuka ya berarti kalian akses langsung ke aplikasi yang saya jalankan sekarang di sini. Kalau ini kagak bisa kelihatan sih dari device satu lagi, soalnya nggak masuk di Zoom-nya. Jadi nggak apa-apa kalau ada yang mau join, pakai link yang tadi ya. Nah, ini. Nah, coba dibuka si share servernya. Saya tes di tempat satu. Nah, di tempat satu lagi kebuka ya. Terus di tempat saya. Gimana kalau si Mieta udah dibuka? Buka, Kak. Kebuka ya. Nah, Iya. itu jadi kalau misalnya ada case-nya, misalnya saya yang ini yang hosting ini developer yang minta bantuan. Kemudian saya sebagai partisipan join buat bantuin sebagai dev. Saya minta dong, coba jalanin dong aplikasinya. Kata kamu ngebug, coba ngebugnya itu yang mana gitu. Nah, dikasih lihat nih. Terus disuruh minta coba. Misalnya dia pas create, ternyata submit, ada errornya yang nggak jelas. Misalnya di sini errornya bukan yang jelas seperti ini ya. Ada errornya nggak jelas. Nah, kemudian kita sebagai devletnya bisa ngecek langsung. Coba code-nya langsung gimana. Karena udah terbukti, oh ternyata emang di tempat dia memang error gitu. Padahal kalau kita narik langsung source code-nya, itu nggak error. Kok di tempat si developer ini error? Nah, itu bisa langsung dicek. Bahkan bisa langsung dicek juga JIT-nya ada yang beda atau enggak gitu. Jadi misalnya ternyata di sini dia ada bikin misalnya sama dengan apa ya ini yang ini deh. Coba misalnya tadi apa? Create participant ya. Create participant, new list ini. Oke. Di pas on get dia malah bikin participants-nya. Oh ya, ini pakai ASP.NET ya. Jadi kalau yang nggak familiar, mohon maaf. Cuman memang ini saya pakai yang familiar aja. Jadi nanti saya akan bantu jelaskan kalau secara simpelnya ini mau ngapain. Nah, di sini saya mau coba bikin exception atau error gitu. Kalau objeknya null. Kalau di Java kan ada tuh null reference. Kalau nggak salah null reference juga nama exception-nya atau error message-nya. Misalnya saya coba, terus saya refresh halamannya. Oke, ini masih kebuka ya. Tapi yang dalamnya harus ada yang saya bikin break dulu. Oh, oke. Participants ini kan aja nol ya. Oke. Coba enaknya. Kurang enak sih objeknya. Coba saya langsungin aja deh. Misalnya dia nggak sengaja pasang throw new exception. Nah, ini bikin ngebreak atau error. Misalnya developernya nggak sengaja nih masukin ini. Mungkin dia mau ngetes yang lain. Tapi lupa dihilangin. Terus dia pas mau debug halaman create participant. Bukan create participant. Oh, index HTML ya. Oke, nggak jadi. Ini berarti Mas pakai balik lagi. Ya, jadi karena partisipannya nol, tapi di halaman di codingannya pas dia ngerender halaman ini, dia mau panggil objek di dalam objek si participants tadi, maka dia kena break object reference not an instance of an object, kena null reference exception. Nah, misalnya dia kelupaan. Terus kita sebagai
Davidnya di komputer lain, kita lihat dia di mana sih yang bikin error. Dilihat dari code line errornya apa tadi. Oh, dia bilang di mana nih? Oh, dia nggak ada bilang di line mana, tapi dia bilang di index.html. Oh, sorry, dia ada bilang di mana, di line 37. Nah, artinya ini saya lagi di device lain, saya langsung cek ke halaman tersebut. Karena ini kita kasih tahu developernya malah bingung. Ya udah, kita langsung tunjukin aja nih biar dia nggak bingung-bingung amat gitu. Nah, saya tunjukin. Oh ya, ini belum ke VS Code ya. Oke. Nah, kita minta dulu dia supaya follow kita. Nah, udah di follow, saya gerakin nih. Nih, line 37 yang ini loh. Nah, kenapa nih bisa kena exception? Ini pasti di nol. Nah, di sini kita sebagai yang partisipan bisa kasih breakpoint juga nih. Saya nggak gerakin kursor apa-apa, tapi dari device yang lain sebagai David, itu saya kasih breakpoint-nya. Nah, terus di sini saya juga bisa punya kontrol nge-restart. Nih, saya coba restart ya dari device lain. Ya, nggak usah deh. Ini masih jalan harusnya. Bentar. Oh, berarti ini nggak bisa. Oke. Ini saya restart aja dari yang dari komputer developernya. Oke. Berarti di sini saya minta developernya untuk refresh halamannya. Atau saya juga bisa refresh halamannya sendiri nanti ke muncul breakpoint-nya. Nah, di sini di kondisinya di PC yang David sama PC yang developer sama-sama kena breakpoint. Oh, sorry. Ini ternyata yang kena breakpoint adalah PC David-nya. Tapi di sini bisa dilihat langsung David-nya. Oh, ternyata ada yang nol itu. Bentar ya. Oh, oke. Salah. Jadi beneran bisa ya dua-duanya kena breakpoint. Jadi tadi sempat VS Code di komputer dev yang nge-lag. Nah, jadi di sini bisa dikasih lihat nih. Saya bisa kasih langsung tunjukin nih. Kalau ini nol loh gitu. Jadi sambil saya tunjukin, sambil saya speak di speaker, ini nol, makanya kena exception tadi. Nah, penyebab nolnya di mana? Coba kita cek. Ini participants itu diisi di mana gitu. Object value-nya. Saya di komputer David coba cari. Oh, ternyata di sini nih. Tuh, kenapa participants-nya di set nol? Pantas saja nge-break. Nah, dari sini saya bisa langsung hapus atau minta dia yang hapus itu. Nah, coba tadi saya mau cek sih bisa nggak ya restart dari sini. Kalau stop, ini apa? Disconnect, oke. Berarti minta komputer developernya untuk di restart aplikasinya. Oke, ini kena breakpoint, belum di uncheck tadi breakpointnya. Nggak nge-lag di VS Code saya, bentar. Coba di continue dulu. Oke, harusnya ada kebuka. Nah, jadi ketika di refresh, itu nggak ada error. Nah, biasanya yang di sini sering, ini sangat membantu ya untuk para David, karena saya sendiri ketika nge-review codingan orang, dan beberapa David dan arsitek sudah merasakan juga bahwa ini lebih mudah tekniknya dibandingkan kalau tanpa memakai live share ini. Nah, kita dari tadi kan lihat apa ini pakai .NET ya gitu. Gimana kalau pakai yang bukan .NET di VS Code? Misalnya yang masih belum supported banget. Misalnya kalian ngedevelop pakai Java gitu. Nah, Java kan biasa pakai Eclipse, kalau nggak IntelliJ gitu. Atau setahu saya sih dua itu yang paling populer sih. Nah, VS Code kan masih kurang supported banget ya. Saya belum
cek langsung juga se-powerful apa toolingnya di VS Code kalau coding Java. Tapi yang bisa saya bayangkan masih kalah lah sama yang Eclipse. Nama pasti udah lama, banyak yang udah pakai Eclipse dan terbiasa. Nah itu gimana kalau mau melakukan ini? Tetap bisa. Jadi kalau mau nunjukin codes yang mana error, sama mau pakai yang tadi ya, shared servers itu bisa. Tapi kalau debugging ya itu memang nggak bisa. Jadi kalian kalian live share aja repository atau folder project kalian. Kemudian nanti ngerunningnya tetap pakai si web server yang ada di Eclipse kalian misalnya gitu. Bahasa pemrograman lain juga sama gitu. Misalnya, oh ini ya VS Code nggak support nih, toolingnya nggak sebagus yang saya biasa pakai. Nah itu ya tetap kalau mau nunjukin kode atau mau makan collaboration begini gitu. Kalau arah collaborationnya itu biasa lebih ke arah ngoding bareng ya. Nah kalau ngoding bareng sih sejauh ini belum pernah coba, paling ngedebug bareng adanya. Tapi kalau ngegoding suatu fitur dari awal sampai nol bareng itu belum pernah. Karena biasa saya lihat sih lebih efektif kerja sendiri untuk sejauh ini. Kecuali memang ada yang merasa mau coba atau merasa udah nyaman coding bareng dari nol sampai selesai, nah itu boleh dicoba dengan cara begini. Oke, paling yang bisa ditunjukin terkait ini salah satu selain itu adalah seperti tadi ya, masalah source control JIT itu bisa kelihatan juga gitu. Jadi kalau kolaborator kalian ngelihat source controlnya ini udah ada changes apa sih gitu, saya tambahin. Nah di sini bisa lihat nih di komputer kolaborator kalian bisa lihat ada changes di sini. Nah biasa sebagai yang bantuin dev-nya ya, dilihat dulu changes-nya apa aja sih, paling gampang lihatnya dari sini dulu. Jadi bisa lihat, oh kamu nambahin ini itu. Oke, berarti kita lihat dulu. Awalnya kalau saya pakai branch kamu, ini bisa jalan kok. Tapi kamu sekarang bilang nggak bisa jalan, berarti itu habis ngelakuin sesuatu. Sampai bikin dia error. Oke. Untuk ini paling tadi share terminals ya. Ini bisa dilihat. Jadi cuman kasih lihat aja para kolaboratornya codingan terminalnya ada jalanin apa aja sama isinya, ngapain aja sih gitu. Biasa building sama running aplikasinya. Nah, ini chatting yang tadi ya. Nah, ini misalnya saya chat dari device yang lain. Nah, di sini misalnya saya mau minta dia coba tunjukin codes mana yang bingung dioptimasikan. Nah, di sini saya sebagai apa dev lead-nya di PC satu lagi saya follow partisipan pilihannya. Nah, nanti saya langsung tunjukin sebagai dev yang butuh bantuan diarahin, saya tunjukin nih codes-nya di sini. Nah, ini kebanyakan. Di sini misalnya di pas create session gitu. Nah otomatis nanti di device yang dev lead-nya bakal ngikutin kursornya si dev ini. Saya bingung ketika proses add-nya apakah bisa lebih dioptimalkan lagi gitu. Contohnya seperti itu kan biasanya. Kemudian apalagi ya? Ada fitur audio call. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau repot-repot buka online meeting ya di Gmeet misalnya, bisa audio call juga. Cuman lebih efektif share screen sih tetap, karena untuk sejauh ini sih memang saya lebih prefer kalau tetap share screen juga via Gmeet misalnya. Jadi kalau audio doang kurang efektif. Mungkin nanti ya kedepannya akan ada fitur seperti itu dari VS Code Live Share-nya. Nah ini untuk yang konteks tadi. Jadi kalau misalnya mau invite, nggak perlu repot bikin invitation link atau copy paste linknya, bisa langsung klik ini invite by email gitu.
Oke, ini saya tutup berarti. Nah, itu terkait live share. Nah, berikutnya yang mau saya bawakan adalah tentang extension VS Code yang menurut saya wajib punya. Gitu. Yang pertama adalah JetLens. Dengan adanya JetLens ini, fitur-fitur JIT yang mempermudah kita melakukan interaksi JIT itu jadi lebih banyak. Kalau nggak pakai ini, pakai bawaan VS Code, menurut saya masih kurang gitu. Kalau nggak mau pakai VS Code ya berarti pakai command line. Itu juga nggak bisa, cuman kalau ada GUI-nya kan lebih enak. Kemudian code spell checker. Kalau ini untuk memeriksa grammar kalian benar nggak gitu. Jadi grammarnya misalnya kalian set untuk bahasa Inggris. Jadi ini untuk memperapi dokumentasi supaya ketiknya nggak kayak kalian ketik sok bahasa Inggris tapi salah gitu. Kemudian to do highlight. Ini berguna untuk ngecari list to do yang mana yang udah ditandain di source code gitu. Jadi misalnya kalian lagi ngerjain task A, tiba-tiba ada task baru untuk bug fixing, task B. Nah, task B-nya masih minta diselesain dulu, tapi kalian nanggung nih di task A ada yang butuh di-improve gitu. Nah, kalian kan bisa pasang to do sebenarnya di komen. Jadi kalian bisa pasang seperti ini. Kayak gitu. Nah, nanti kalau biasanya selain VS Code, code editor lain ada fitur buat nge-lookup to do lebih gampang gitu. Jadi bisa langsung lihat, oh ini to do-nya ada di line code ini, di file ini, ada di mana aja. Nah, cuman jangan menyalahgunakan to do, karena biasa dikasih to do tapi nggak pernah dikerjain juga ujung-ujungnya. Kemudian VS Code icons. Nah, ini personal taste ya. Ini menurut saya biar icons di Explorer-nya jadi lebih kelihatan gitu. Ini file apa, ini folder, iconnya apa gitu. Kalau mau pakai icon themes lain boleh juga, terserah preferensi masing-masing, pakai material misalnya gitu. Kemudian bookmarks. Ini bookmarks itu untuk nandain line code berapa. Jadi kalau kalian mau explore by bookmarks, kayak ya itu penanda di buku. Kalau kalian misalnya, oh saya tandain dulu deh, saya mesti cek lagi nih besok habis tidur. Ya, nanti pas besok nggak usah cari-cari lagi code-nya di mana, langsung diarahin ke bookmarks tersebut. Kemudian Path Intelligence. Nah, ini berguna untuk yang masalah import di JavaScript ataupun yang di HTML ya, misalnya seperti itu. Yang terkait mau akses dari codes, mau referensi ke suatu file di directory yang ada buka di VS Code ini misalnya gitu. Jadi langsung muncul autocomplete-nya. Kalau misalnya nggak begini, kadang kan agak ada kemungkinan typo gitu. Nah, berikutnya ini nih, ada beberapa VS Code extension yang sebenarnya nggak perlu kalian install, bisa kalian config sendiri di VS Code-nya. Contohnya kalau mau auto renaming HTML text, auto closing HTML text, synchronizing VS Code settings, auto import modules Node.js, snippets for HTML, NCSS, text, dummy text, sama auto trimming. Untuk langkah-langkah detailnya ada bisa lihat di sini ya. Nah, jadi sebelumnya itu saya install nih beberapa di sini. Contohnya auto renaming HTML text, auto closing HTML text. Nah, tapi ternyata saya baru tahu nih, oh ternyata bisa disetting juga. Ngapain berat-beratin pasang extension segala. Udah gitu yang auto renaming HTML text reviewnya kurang bagus juga, katanya ada bug gitu. Oke. Itu saja sih dari saya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Oke, makasih banyak Kati atas materinya nih seputar live share buat coding ya. Nah, gimana teman-teman? Ada yang mau nanya? Langsung aja kita buka sesi Q&A-nya. Kalau belum ada, saya duluan deh seperti biasa nih yang mau nanya. Kan tadi contohnya tuh untuk web ya, Kak? Nah, gimana? Untuk ASP.NET, ya. Iya, untuk web app. Gimana kalau misalnya
case-nya ini bukan web nih, tapi untuk mobile app, itu bisa nggak Kak tetap sharing server gitu kayak yang untuk web? Soalnya kan Iya. pasti kalau mobile kan mesti ada emulatornya lagi, pakai device gitu-gitu. Oke. Untuk sharing codes tetap pasti bisa. Tinggal buka VS Code, nyalain live share, bagi linknya. Nah, untuk kalau mau emulate di satu tempat, misalnya di salah satu dev, terus dev lainnya mau akses emulator tersebut, itu belum pernah dicoba. Kalau saya asumsikan itu nggak bisa. Kalau mau bisa itu kayaknya the hard way, dan nggak kebayang juga cara bisanya gimana. Jadi saya asumsikan itu nggak bisa kalau pakai mobile. Kalau mau debug bareng emulat debug Lihat, bareng mobile ya. app di emulator. Oh, berarti belum possible ya untuk saat ini asumsinya. Iya, asumsinya belum possible. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Steven. Kalau itu berarti kayak Google Sheets gitu ya, bisa lihat dan edit rame-rame bersamaan. Betul. Dan itu Betul. kira-kira up to untuk berapa orang ya? Nah, Apakah ada kalau limitnya gitu? oke, ya up to ini saya belum cek. Sejauh ini yang pernah saya cek itu 5 orang. Pernah nyoba masih 5 orang langsung gitu. Nah, cuman kalau intennya beda dengan Google Sheet. Kalau Google Sheet kan ngisi data. Kalau kita ini mau intennya itu ngerajut codes, artinya ngebikin fungsi yang emang harus teliti bikinnya, bukan kalau spreadsheet kan bisa isi datanya rame-rame kan gitu ya. Walaupun jarang, menurut saya juga agak kurang bagus juga sih kalau dihajar rame-rame isi datanya barengan gitu. Tapi kalau codes ini kan kita harus rajut dengan detail dan teliti secara baik. Seperti Oke. itu. Bagaimana Pak Stefanus? Apakah sudah menjawab? Oke, makasih Kak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ryan. Ryan, kalau live share buat code review, ada rekomendasi untuk melihat apa aja changes code-nya kalau habis commit? Sama kalau sebelum commit kan code changes kelihatan di tempat Git. Kalau habis commit gimana? Harusnya bisa sih ya, saya coba. Saya buka nih di device yang satu lagi. Jadi ini saya close dulu paling. Ini saya matiin dulu. Oke, saya stop share dulu bentar, saya buka. Oke, bentar ya. Oke, ini saya aja buka di VS Code. Terus bagiin live share-nya. Saya kirim ke tempat saya. Oke, saya share screen lagi. Oke, ini saya buka. Bentar. Lupa linknya. Ya. Ini ada tambahan Kak dari Kak Ryan. Jadi intennya itu adalah code review sama si developer langsung. Tapi si developer dalam kondisi udah commit. Tapi pas nge-review itu kelihatan apa aja. Code yang sebelumnya berubah di IDE-nya langsung sehingga bisa gampang di-review perubahan terhadap dev atau main branch-nya. Ya, harusnya sih bisa. Aduh, mana ini nggak ada. Aduh, kok di Discord sih?
Oke, coba saya baca pertanyaannya dulu. Siapa tahu bisa langsung dijawab. Dina ya, code review sama di developer langsung. Tapi si developer dalam kondisi sudah komit. Tapi pas review, catatan apa aja code yang sebelumnya berubah. Jadi langsung sini. Oke. Ya, berarti sama tadi sepemahamannya. Oke, bentar ya. Oke, saya share screen lagi. Nah, di sini posisinya saya dapetin link dari device yang satu lagi. Saya join. Nah, di sini kan posisinya saya ngikutin punya device yang satu lagi. Oke, kemudian saya coba. Saya misalnya coba udah komit, saya bikin udah komit nih. Aduh, store. Saya misalnya saya tambahin komen aja gitu. Terus di sini saya komit. Page changes. Device yang satu lagi saya lagi komit. Nah, sini posisinya tadi harusnya ada angka icon 1 ya, tapi sekarang udah di commit. Artinya sekarang saya mau cek komitnya apa aja yang dia udah lakuin. Oke, harusnya bisa dilihat dari sini nih. Jadi di source control harusnya ada pilihan untuk komitnya apa aja. Si loading ya. Loh, bisa loading. Oke, ini kita coba tunggu bentar. Soalnya dulu pernah sih, maksudnya ketika saya waktu itu lagi membantu salah satu dev, saya juga tanya tuh, ini komitnya apa aja sih? Nah, saya cek. Waktu itu ada nongol di pilihannya di sini. Maksudnya pilihan daftar commits yang udah dilakukan apa aja di sini udah kelihatan juga. Maksudnya secara Git history semuanya kelihatan di sini gitu. Oke, ini antara dia loadingnya lama atau emang nggak kebaca sih. Tapi harusnya kayaknya loadingnya yang agak lama. Jadi jawaban dari saya sih bisa harusnya dengan ke menu yang ini di source control terus ke bagian commits. Nah, nanti di sini ada list comitnya yang muncul yang dia barusan lakukan sampai yang sebelum-sebelumnya. Coba saya buka ulang VS Code-nya. Read only. Nah, kalau waktu itu cuma ngebaca doang. Jadi emang kayak takutnya sih read only. Tapi belum, kalaupun misalnya anggap aja worst case-nya read only gitu. Jadi kalau mau misalnya minta revert atau apa, mesti minta dev-nya yang ngakuin. Tapi ya belum tentu benar, soalnya kan ini saya juga lagi mau nyoba lagi sih, apakah demikian gitu. Soalnya ini jangan-jangan nanti kalau cuman lagi lama aja gitu. Nggak ada indikasi error juga. Nah, tapi untuk sekarang sih jawaban yang bisa saya kasih seperti itu. Maksudnya kalau secara JIT bisa kita lihat lah overall apa yang udah dilakukan. Ya.
Itu dari saya jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Atau gimana dari Mita? Karena waktunya udah mau jam 4 nih, sekiranya segitu dulu aja ya teman-teman. Makasih atas pertanyaannya, dan juga makasih juga untuk Kati atas jawaban dan materinya yang insightful banget nih. Apalagi buat remote working kayak sekarang kan. Untuk dari Kati ada closing statement kah? Oke, ya dari saya terima kasih ya untuk semuanya untuk hadir dan mendengarkan penjelasan saya mengenai VS Code Live Share ini. Semoga kita bisa menggunakan ini sebaik mungkin sehingga remote working kita dapat berjalan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kati. Untuk sekarang kita tunggu dulu ya teman-teman untuk nunggu teman-teman dari stream lain yang untuk join di topik selanjutnya yang gak kalah menarik nih, bakalan ngebahas tentang game. Oke.